dulu ya pernah menjadi raja lah kalau istilah monarki, namun sekarang mantan presiden lah. Pantaskah mantan presiden itu sedang katanya itu menderita sakit, sakit ya penyakit kulit lah, itu banyak yang ibaratnya mencerca, menghujat kalau istilah dulu, karena kita ketaatannya dan ketakwaannya kepada diri kita, kepada Tuhan kita, sehingga niscaya tidak akan ada celah, tapi 10-10 kayak kang lakoni. Nanti manakala kok Pak Jokowi itu kulitnya pating terwiceh itu ya sudah melepuh, lalu pecah, lalu terwiceh itu ya sering keluar darah gitulah, baik darah putih maupun darah merah secara berbarengan. Mungkinkah sakitnya Pak Jokowi adalah di antara tanda-tanda akan munculnya wabah paros? Ngitung paweling kaki sabdo palon pamono swantara, tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Beberapa hari ini kelihatannya itu banyak manusia yang menduga dan atau diduga. Dalam arti dalam era digitalisasi ini sangat mudah mengakses berita ya. Sebentar-sebentar itu ada berita viral, sebentar-sebentar itu tidak ada berita viral, lalu yang kecil dibesar-besarkan, dan yang besar mungkin dikecil-kecilkan. Sebab semua itu kan, kalau istilah Tempo dulu itu ada istilah propaganda. Propaganda zaman propagandanya penjajah yang saya maksud, lalu propagandanya para yang ingin berkuasa atau menfitnah ini sebenarnya sudah dari zaman dahulu kala, dan yang demikian tentu yang membuat hidup atau yang menciptakan hidup lebih tepatnya Sang Maha Hidup, Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa itu telah sangat paham terhadap ambisi manusia atau perilaku manusia yang tentunya secara umum rata-rata itu maunya enak, tidak mau susah, maunya itu pinter, tidak mau bodoh, maunya jadi penguasa, tidak mau jadi kabula atau yang dikuasai lah. Ini sudah rata-rata dari zaman dahulu kala, tidak ada perubahan kelihatannya sifat manusia, walaupun sudah banyak yang disebut itu nabi, walaupun sudah banyak yang disebut itu wali, walaupun sudah banyak yang disebut itu utusan atau para rasul, namun kasunyatanya sifat yang demikian itu akan sangat sulit berubah kecuali manusia itu meningkatkan keheningannya. Dalam arti keheningan itu ya mawasi ngasepi, kalau istilah dulu itu manusia itu nenepi lah. Nenepi itu ya ke tempat-tempat yang sebagai artinya bumi itu lanyang pangucap, kalau di tanah Jawa itu ya panembahan, dan setiap desa itu tentu masing-masing punya panembahan, dan setiap kabupaten itu ya kabupaten minimal atau lurah saja itu tentunya ada semacam ya pusaka, terutama kalau setiap kabupaten itu tentu ada pusaka yang pinunjul. Umpamanya sekarang di Yogyakarta itu Kiai Joko Piturun. Joko Piturun itu ya keris Joko Piturun, siapa yang diserahi oleh penguasa yang terdahulu dan yang berikutnya diserahi itu ya itulah yang akan menjabat jadi Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Walaupun saat ini
ngarso dalem ingkang kaping sedasa menika putri sedaya. Tentunya tidak ada Adipati Anom atau tidak ada putra mahkota, malah yang ada sekarang Solo kelihatannya. Saya akan sedikit merana ya dari kegaduhan dunia ini, dari kocaknya dunia ini. Dalam arti kocak ya manusia itu saling fitnah, saling menduga, saling mencela, saling memuja mungkin sesuai dengan kepentingannya. Untuk apa? Untuk angsak-angsak. Yang saya maksud dengan angsak-angsak itu ya hanya sekedar urusan duniawi saja. Itu menurut guru saya itu katanya urusan angsak-angsak, urusan sandang bagus, mangan enak, seneng-seneng. Lah ini kan sudah menyimpang dari koridor Tuhan Yang Maha Esa, berbeda dengan prinsip keluhuran kita dulu itu urip aja go mangan, ning mangan kanggo urip. Artinya kecenderungannya kita dididik menjadi orang yang bisa membatasi hawa nafsu ya, sebagaimana kita sering mendengarkan sebuah kajian atau pengajian bahwasanya orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Lah dilatih dari urip aja go mangan ning mangane kanggo urip-urip, kalau istilah dulu seperti itu. Namun sekarang berbeda lagi ya, karena canggihnya pemikiran manusia dan lalu masing-masing manusia itu kepengen dipuja, kepengen kaya raya, ya inginnya pinter nggak mau bodoh. Sekali lagi itu hal-hal yang demikian Tuhan sudah sangat paham. Saya akan merana bahwa ada sebuah topik saat ini yang cukup kita hikmahi ya. Artinya kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Ada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kalau nggak keliru, Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo ini ya kalau istilah dulu ya pernah menjadi raja lah kalau istilah monarki, namun sekarang mantan presiden lah. Pantaskah mantan presiden itu sedang katanya itu menderita sakit, sakit ya penyakit kulit lah, itu banyak yang ibaratnya mencerca, menghujat kalau istilah dulu, karena kita ketaatannya dan ketakwaannya kepada diri kita, kepada Tuhan kita, sehingga niscaya tidak akan ada celah, tapi 10-10 kae kang lakoni. 10-10 kae sing lakoni. Artinya 10-10 Pak Jokowi, ya 10-10 ya boro-boro dia yang lakoni. Untunglah dia yang melakoni, bukan kita lah intinya. 10-10 kalau istilah Jawa itu 10-10 Pak Jokowi yang lakoni. Tidak pas, kurang pantas lah manakala kita mengkait-kaitkan dengan adab katanya, atau ya adab, dikena adab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun saya akan mengulas sedikit bahwa kurang lebih setelah COVID-19, saya dulu pernah mendapatkan petunjuk bahwasanya setelah COVID-19 ini yang perlu diwaspadai itu adalah penyakit paros. Kalau nggak keliru demikian, karena saya mencari kontennya sudah ribuan juga. Saya tadi melihat di konten saya, namun yang jelas saya ingat setelah COVID-19 itu akan ada wabah ya yang tingkatannya dunia juga, adalah penyakit paros ya, dari makhluk yang bernama paros, sehingga nanti akan dinamakan penyakit paros juga. Nah ini yang saya katakan itu adalah ciri-cirinya ngepasi dengan penyakit yang diderita oleh Pak Jokowi, artinya menyerang pada kulit. Nah, kulit ini nanti manakala kok Pak Jokowi itu kulitnya pating terwiceh itu ya sudah melepuh, lalu pecah, lalu terwiceh itu ya sering keluar darah gitulah, baik darah putih maupun darah merah secara berbarengan. Mungkinkah sakitnya Pak Jokowi adalah di antara tanda-tanda akan munculnya wabah paros? Nah ini artinya saya di sini hanya jumbuhke ya merakit kembali apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dalam artian mungkin kalau saya mengatakan 3 tahun yang lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu baru ada terjadi, dan tidak tanggung-tanggung terjadinya kepada sosok mantan Presiden Republik Indonesia. Ini kan luar biasa.
Lah, mungkinkah ini nanti akan merebah ke rakyatnya dan lalu mungkin nanti akan merebah pula di tingkat dunia, karena yang demikian itu yang namanya bakteri ya kan tidak kelihatan. Lah, inilah nanti yang patut kita waspadai, yang patut kita berhati-hati, dan niscaya manakala kita berpihak kepada pakemeng leluhur atau pakemnya leluhur. Nah, kalau leluhur kita itu kan sudah bukan tahap cerita iman, namun ceritanya adalah yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga yakin pula atas adanya kegaiban, sehingga mencari obat pun tidak mutlak akal pikir, namun akal pikir dan tenaga kita dan raga kita digunakan untuk melaksanakan petunjuk yang diterima. Artinya begini, yang namanya kita itu manusia itu punya raga, punya pikiran. Raga dan pikiran ini digunakan untuk membantu atas hasil petunjuk atau ilham. Lah, ini yang patut kita cermati ya. Artinya pikiran itu hanya membantu daripada keilhaman. Ini kalau orang terdahulu umpamanya yang sangat tidak masuk akal. Kalau orang dulu itu ada istilah orang perempuan itu kena penyakit kamisanda. Kalau istilah sekarang dibesarkan yaitu kanker payudara. Ya, itu sembuhnya hanya dengan mutune bojone gitu loh, kan lucu ya, tidak perlu saya terangkan lah mutune barangnya suaminya gitu aja. Ini kan sangat tidak masuk akal. Namun dengan bekal wawisik itu, karena hasilnya itu mohon maaf dari semedi, dari ya mujahadah lah mungkin, atau munajat lah yang jelas, dari hasil munajat berwudu, itulah obat orang kena kamisanda atau istilah sekarang kanker payudara itu ya hanya dengan mutune bojone. Mutune bojone ya barangnya sing lanang gitu aja lah. Ya barangnya suaminya itulah. Entah karena faktor apa, mungkin karena ya liur kencingnya dan sebagainya, itu bisa mengalahkan daripada bakteri kanker payudara itulah. Namun sekarang kan sudah tidak masuk yang obat-obat yang demikian itu, serba-serbinya sekarang ya dokter, serba-serbinya dokter lah. Mungkin yang saya maksud, saya cerita demikian, mungkin pada saatnya nanti manakala paros itu sudah mewabah baik kepada masyarakat Indonesia maupun dunia, saya yakin di antara anak bangsa ini ada yang mendapatkan wawisik ya untuk mendapatkan obatnya. Contoh ketika COVID-19 dulu, saya niscaya mendapatkan wawisik bahwasanya mantranya saya masih ingat, dalamanku sudah lama, engkau adalah makhluk yang baru, jangan sampai engkau menggangguku. Dan sarananya itu hanya kunyit dan kapur sirih itu. Nanti dikulet menjadi merah dan lalu ditempelkan di hidung dengan membaca, dalamanku sudah lama, engkau adalah makhluk yang baru, jangan sampai engkau menggangguku. Lah ini ternyata dipakai oleh sebagian orang Tulungagung, itu satu kampung juga sembuh semua. Lah mungkin nanti manakala terjadi wabah paros ya, saya tidak mengatakan Pak Jokowi kena adab, saya sama sekali nggak berani, karena itu termasuk menghakimi ya, menghakimi. Yang jelas, wong urip mesti ngunduh weng takarti lah, seperti Pak Jokowi ini juga sarana untuk lebih mawas diri. Ada kekeliruan apa? Kok sampai yang demikian? Lah tentunya Mangesti yang saya rujukan ya, Mangesti Aji itu ya lebih banyak menggening, lebih banyak mawas diri. Niscaya semua itu akan bisa baik-baik saja dan akan ditemukan obatnya. Ini harapan saya. Namun manakala nanti merebah kepada wabah paros, niscaya saya juga akan berupaya tolak balaknya untuk menanggulangi paros. Intinya kali ini saya mengatakan, janganlah kita memuja dan janganlah kita mencela, apalagi kita wah itu adab dan sebagainya, belum tentu juga. Artinya itu adalah hakullah, haknya Allah yang kita tidak boleh campur tangan dalam urusan itu. Intinya saya juga berharap agar paros itu tidak merebah, namun saya kaitannya dengan penyakitnya Pak Jokowi ini, kalau memang itu kulit ya, nanti kalau terjadi nerwiceh itu keluar darah secara terus-menerus walaupun pelan, itu berarti
mungkin adalah wabah bakteri paros. Lah, obatnya niscaya nanti juga saya akan menegas lagi bagi siapa yang sekiranya mempercayai atas keilhaman, ya percaya atas keilhaman, bukan percaya kepada saya, keilhaman dalam merakit ke sana, niscaya akan saya beritahukan kepada siapapun, dan niscaya pula yang namanya penyakit, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Saya rasa demikian, terima kasih.